Bersama masuki usia yang ke-22 tahun, Metro TV membawa semangat dan mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit bergerak bersama demi mewujudkan bangsa yang mandiri, kokoh, dan berdaulat. Chairman Media Group yang juga pendiri Metro TV, Surya Paloh, berbagi kisah dan gagasannya mendirikan Metro TV sebagai televisi berita pertama di Indonesia. Surya Paloh melawan arus menantang badai. Ya pemirsa, buku-buku di perpustakaan ini seolah cerminan memang dari sisi intelektual sosok yang akan saya temui pada hari ini. Siapakah dia? Dia adalah sang pendiri Metro TV. Saat ini saya sudah bersama dengan Chairman Media Group sekaligus pendiri Metro TV, Bapak Surya Paloh. Pak Surya, apa kabar? Kabar baik, Yohana. Sehat, Pak? Insya Allah baik, Insya Allah. sehat. Ya. Alhamdulillah. Bapak sudah 22 tahun ini Metro TV mengudara. Ini bukan sekedar mimpi, tapi juga gagasan. Apa sih, Pak, yang menjadi dasar utama Bapak memiliki mimpi dan gagasan mendirikan atau melahirkan Metro TV ini? Mungkin spirit, motivasi, idealisme, bisa kita katakan bermacam-macam. Tapi yang jelas bahwasanya itu ada suatu impian bagi saya untuk menghadirkan sebuah stasiun televisi berita pertama di negeri ini. Nah, ketika mungkin pemahaman masyarakat mungkin perlu dibangun antusiasmenya untuk juga turut merasakan betapa pentingnya hadir sebuah stasiun televisi berita, karena mungkin ditinjau dari aspek sisi ekonomis. Nah, itu hal yang barangkali terasa amat berat, bahkan mungkin sukar diyakinin mampu untuk survive. Iya, banyak orang meragukan itu. Apa yang membuat Pak Surya yakin? Nah, tadi tekad dan semangat aja sebenarnya. Mungkin karena saya tidak terlalu memahamin ya. Pak, sebelum masuk lebih jauh lagi, banyak pertanyaan mendasar sebenarnya. Kenapa namanya Metro TV? Saya merenung apa nama yang paling tepat. Maka saya pikir ya Metro harus merupakan sebuah pusat sentral dalam pemahaman saya di tengah-tengah wilayah kosmopolitan. Jadi saya pikir bagus juga kalau namanya Metro TV. Metro TV. Yang kedua, warna identitasnya adalah biru. Kenapa biru, Pak? Ya, warna yang lebih sebenarnya percaya diri aja, tapi tenang, elegan. Warna kesukaan Pak Surya? Nah, saya suka Biru. Yang ketiga, kenapa logonya burung elang, bukan burung merpati, burung gagak, atau mungkin yang lain? Ya, memang kita suka semuanya memang secara refleks. Saya pikir kita suka semua sepakat. Ya, burung elang, dia terbang tinggi, biasa terbang sendiri, dia membuka wawasan cakrawalanya yang luas, ya kan? Dan itu melambangkan suatu, katakanlah, percaya diri yang kokoh dan kuat dan siap untuk berkompetisi ya, bertarung. Perjalanan 22 tahun sejak awal sampai sekarang itu kan tidak mudah, Pak. Bapak terkenal begitu berani memperjuangkan kebebasan pers, apalagi Metro TV juga pernah diragukan dengan segala pertanyaan apakah bisa survive atau tidak. Dan saat itu banyak hal-hal yang kemudian lahir dari masa kekuatan otoriter Orde Baru. Apa yang membuat Bapak berani untuk memperjuangkan banyak hal? Bisa saja mungkin pada waktu itu saya masih dalam usia muda. Ya kan, jauh lebih berani
dibandingkan dengan usia saya yang pada hari ini sudah mulai menua, ya kan, masuk sebagai kategori orang-orang tua ya, usia di atas 70 tahun. Tapi semangatnya tetap muda sih Pak sampai sekarang sih. Ya, kalau 22 tahun yang lalu saya pikir ya itu kelahiran Metro TV. Tapi perjuangan dalam dunia pers kan sejak saya berusia 20-an tahun. 25 tahun, 30 tahun, 33 tahun sudah bisa menghadirkan sebuah katakanlah surat kabar yang dianggap cukup kontroversial pada era itu ya. Dan keberanian, kalaupun bisa disebut keberanian, sebetulnya untuk ukuran saya, pandangan saya pada waktu itu hal-hal yang wajar saja. Pada saat itu? Pada saat itu. Jadi ya mungkin itulah geloranya, spiritnya, percaya dirinya. Mungkin dalam katakanlah kategori orang yang berusia muda, dia lebih percaya diri, lebih spontan, lebih berani, dan sedikit lebih jujur ya. Sedikit lebih jujur. Tapi dalam perjalanan itu banyak juga dong tantangan dan juga ancaman. Ancaman terbesar apa yang Bapak pernah alami ketika merintis atau membangun media hingga pada akhirnya mendirikan Metro TV ini? Ya, ancaman dari berbagai hal. Baik dari sisi kelanjutan usaha penerbitan itu sendiri, kita pasti diancam lah untuk bisa dihentikan, dicabut surat izin usaha penerbitannya. Prioritas waktu itu ya Pak? Ya, kita bisa dianggap katakanlah bahagian daripada individu anggota masyarakat yang anti terhadap pemerintah. Itulah suasana pada waktu itu. Orang-orang yang dianggap berpikir ekstrim, tidak sejalan dengan pikiran-pikiran yang ada pada saat itu. Tapi apalah artinya itu ketika di sana ada semangat, motivasi yang cukup membara ya. Kita berpikir bahwasanya kita tidak boleh menyerah untuk sesuatu yang barangkali membawa risiko sebesar apapun pada diri kita. Maka realitanya, kenyataannya ya terjadi. 2 penerbitan yang saya miliki, dua-duanya dibredel ya. Tapi itu pelajaran yang baik juga untuk hidup saya. Saya tidak berhenti begitu aja. Di bredel pun saya barangkali harus bisa menjalankan usaha penerbitan walaupun tidak secara legal di permukaan ya. Jadi saya berjuang juga. 1-2 penerbitan yang hilang, ada 20 sekian penerbitan yang saya miliki. Ya, cuman caranya tidak ada nama saya di sana secara formal. Ya kan? Ya, tapi saya memiliki itu suasana situasi menjadi seorang penerbit publisher pada waktu itu. Tapi memang itu semuanya tidak mudah dan tidak ada perjuangan yang mudah. Sama halnya ketika pertama sekali penerbitan pers yang saya pimpin dicabut, dibatalkan surat izin usaha penerbitan persnya. Saya melakukan suatu upaya hukum yang menjadi catatan pertama sekali, ya kan, Mahkamah Agung melakukan judicial review ya, terhadap peraturan pemerintah ya, nomor 01 tahun 84 kalau saya tidak salah. Itu Permen nomor 1 84 itu yang mengatur tata cara usaha penerbitan pers. Nah, itu yang saya minta di judicial review karena itu pernah dilakukan. Dan semangat itu terus terbawa sampai pada akhirnya tidak menyerah juga untuk membangun Metro TV ini sebagai TV berita pertama. Ya, itu spirit hidup barangkali. Spirit hidup. Ya, saya membangun obsesi baru. Ketika ada era rezim baru pemerintahan, saya mendapat kehormatan Menteri Penerangannya Saudara Bapak Yunus Yosvia. Pada waktu itu sebagai Menteri Penerangan mengundang saya sebagai tamunya yang pertama dari komunitas pers. Saya tanya, kenapa Anda undang saya ke kantor ini? Ini kantor Depen ini, pada itu namanya Departemen Penerangan. Ini menganggap saya ini sebagai orang yang kena penyakit kusta. Harus terisolasi sedemikian rupa. Ya kan? Nah, beliau menyatakan justru saya mengikuti semua rekam jejak Bung Surya sejak saya bertugas di Timor Timur.
bagaimana perjuangan untuk satu orang anak muda yang punya motivasi besar membawa kebebasan pers negeri ini. Saya ingin berkonsultasi untuk berbicara bagaimana kita mengatur suasana baru di era pemerintahan B.J. Habibie ini. Nah, itulah kami berbincang banyak hal. Dan itulah awal mula Indonesia membuka koridor kebebasan pers yang pertama kalinya dalam sejarah perjalanan keberadaan kita ya.